Namo sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Hai Anda semua, apa kabar? Jumpa kembali bersama Teacher ya, Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Untuk hari ini kita akan membahas tentang siswa utama Buddha, di mana tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yang pertama yaitu siswa mengetahui para siswa utama Buddha. Yang kedua, siswa mampu menteladani sifat-sifat luhur dari para siswa utama Buddha. Baiklah Anda semua, setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua siswa utama Biku, yaitu Yang Arya Sariputra dan Yang Arya Moggallana. Ya, untuk pertemuan ini kita akan membahas beberapa siswa utama Biku lainnya yang merupakan siswa Buddha yang telah mencapai tingkat kesucian arahat dan juga cukup berjasa di dalam perkembangan Buddha Dharma. Oke, yang pertama yaitu Yang Arya Mahakassapa. Dikatakan Yang Arya karena beliau telah mencapai tingkat kesucian arahat. Yang Arya Mahakassapa ini dikenal sebagai seorang biku yang sangat tekun di dalam pelaksanaan latihan, terutama adalah latihan keras. Beliau ini merupakan pemrakarsa dari sidang Sangha atau Sangha Samaya atau konsili pertama dari sidang Sangha sebagai awal dan latar belakang penyusunan kitab suci Tripitaka. Karena dikenal sebagai siswa utama yang sangat tekun dan juga beliau merupakan siswa yang dikenal dalam latihan keras atau dutangga, ada satu ketika di mana Yang Arya Mahakassapa ini pernah memohon kepada Buddha untuk dapat meminta jubah yang telah Buddha gunakan. Nah, jubah Buddha itu pada saat itu adalah jubah yang sudah usang dan juga sudah lama digunakan oleh Buddha. Dan pada saat itu Buddha memberikan jubah tersebut kepada Yang Arya Mahakassapa. Kemudian karena bahagia dan juga wujud atas penghormatan di mana Buddha memberikan jubahnya kepada Yang Arya Mahakassapa, kemudian Yang Arya Mahakassapa ini melakukan latihan keras atau dutangga sehingga beliau akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, Yang Arya Mahakassapa ini memiliki 7 dari 32 tanda manusia agung atau 32 maha purisa yang dimiliki oleh Buddha. Selanjutnya, Yang Arya Mahakassapa ini meninggal pada usianya yang ke 120 tahun. Itulah Yang Arya Mahakassapa, yaitu siswa Buddha yang dikenal dalam praktek latihan keras atau dutangga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Yang Arya Anuruddha. Yang Arya Anuruddha ini terkenal dengan sebutan atau terkenal dengan istilah mata. Yang Arya Anuruddha ini memiliki keistimewaan atau kemampuan supranatural sejak lahir, atau bisa dikatakan sebagai anak indigo. Ia merupakan anak dari Amitodha, yaitu saudara sepupu dari Pangeran Siddhartha. Ya, ia mempunyai saudara kandung yang bernama Mahanama dan saudara satu ayahnya yang bernama Ananda. Suatu ketika, Yang Arya Anuruddha ini pada saat Buddha membabarkan Dharma, Yang Arya Anuruddha ini kemudian tertidur. Yang Arya Anuruddha ini merasa bahwa apa yang dia lakukan ketika ada Buddha atau biku lain yang sedang membabarkan Dharma dan dia malah tertidur, itu merupakan satu bentuk ketidakhormatan. Setelah itu kemudian Yang Arya Anuruddha ini bertekad bahwasanya beliau tidak akan memejamkan matanya sampai beliau mencapai tingkat kesucian tertinggi atau arahat. Dan kemudian beliau berlatih dengan keras. Karena latihan keras yang dilakukan ini mengakibatkan gangguan pada matanya, sehingga mata dari Yang Arya Anuruddha ini tidak dapat melihat. Akan tetapi karena beliau memiliki kemampuan supranatural dan juga beliau ini telah mencapai tingkat kesucian arahat, maka beliau
ini dapat melihat dengan mata batinnya. Yang Arya Anuruddha ini juga merupakan salah satu siswa Buddha atau biku yang mendesak agar Ananda ini segera mencapai tingkat kesucian arahat sebelum sidang konsili pertama lakukan setelah Buddha Mahaparinibbana. Itulah Yang Arya Anuruddha, siswa utama yang terkenal dengan mata dan juga terkenal dengan kemampuan naturalnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas Yang Arya Kondanya. Yang Arya Kondanya ini merupakan siswa Buddha yang merupakan siswa biku pertama Buddha, dan juga beliau adalah siswa Buddha pertama yang telah mencapai tingkat kesucian arahat. Beliau merupakan orang yang meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha itu pasti akan menjadi Buddha. Di kehidupan sebelum menjadi seorang biku, Kondana ini merupakan seorang anak dari Brahmana yang kaya raya di Donawatu dekat kerajaan Kapilawastu. Nah, dia ini mampu mempelajari atau dia ini belajar dan memahami tentang 3 bagian atau 3 kitab Weda, dan juga ahli dalam meramal dan membaca wajah seseorang. Setelah mencapai tingkat kesucian arahat dan kemudian mengembara, Yang Arya Kondanya ini kemudian berdiam di negeri Mandakini di Candatawana hingga akhir kehidupannya. Tapi Mandakini itu Yang Arya Kondanya ini mendapatkan dana makanan dari para gajah yang ada di hutan tersebut. Kemudian setelah Yang Arya Kondanya ini meninggal, semua gajah itu menangis, dan pada saat akan dikremasi hadirlah 8.000 gajah dengan Dewa Nagadatta di atas kepala para gajah tersebut. Pengkremasian dari Yang Arya Kondanya ini dihadiri oleh sekitar 500 biku. Kemudian relik dari Yang Arya Kondanya ini dibawa ke Welumana dan diserahkan kepada Buddha, dan dari tangan Buddha sendirilah kemudian Buddha menyimpan relik Yang Arya Kondanya ini dalam sebuah cetia perak yang muncul dari bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Yang Arya Upali. Yang Arya Upali merupakan siswa Buddha yang terkenal dengan pelaksanaan sila atau aturan moralitas yang sangat baik. Beliau merupakan penjaga sila dan juga beliau merupakan panutan bagi para siswa lainnya di bawah bimbingan dari Buddha. Yang Arya Upali ini juga memiliki andil yang besar di dalam perumusan Tripitaka, yang mana pada sidang konsili yang pertama Yang Arya Upali ini bertugas sebagai pengulang dari peraturan kebikuan atau mengulang tentang peraturan kebikuan yang kemudian dikenal dengan nama Vinaya. Demikianlah Yang Arya Upali yang merupakan siswa Buddha yang terkenal akan keunggulan dari pelaksanaan sila atau moralitas kebikuan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Yang Arya Rahula. Yang Arya Rahula ini merupakan putra dari Pangeran Siddhartha dan juga Putri Yasodhara. Beliau mengikuti jejak dari ayahnya sejak beliau berumur 7 tahun, dan pada saat itu Rahula ini meminta kepada Buddha agar memberikan warisan atau harta pusakanya kepada Rahula, dan pada saat itu Buddha kemudian memberikan harta pusaka yang berupa ajaran yang membawa ke pembebasan atau dharma. Nah, kemudian pada saat itu Yang Arya Rahula kemudian ditahbiskan menjadi samanera oleh Yang Arya Sariputta. Karena pada saat itu Rahula ini ditahbiskan menjadi samanera, ini membuat Raja Suddhodana ini begitu bersedih, dan pada saat itu kemudian Raja Suddhodana ini meminta syarat bagi Buddha bahwasanya di kemudian hari jangan ada lagi anak yang ditahbiskan menjadi biku atau samanera tanpa seizin dari orang tuanya. Dan pada saat itu Buddha mengiyakan permintaan dari Raja Suddhodana tersebut.
Samanera Rahula kemudian ditapis menjadi biku pada usia yang ke-20 tahun, yang dimana pada saat itu beliau ditahbis langsung oleh Buddha dan kemudian sebagai guru pembimbingnya yaitu Yang Arya Sariputta dan juga Yang Arya Moggallana. Yang Arya Rahula ini wafat setelah Buddha Mahaparinibbana, yang mana pada saat itu usia beliau diperkirakan sekitar usia 50 tahun. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Yang Arya Sivali. Yang Arya Sivali adalah siswa Buddha yang terkenal akan berkah keuntungan atau keberuntungannya. Yang Arya Sivali sebelum menjadi seorang biku, beliau adalah putra dari Raja Supawasa dari kerajaan Kolia. Sifat murah hatinya adalah nomor 2 setelah Buddha. Ya, karena sifat kemurah hatinya tersebut ini mengakibatkan bahwa dimanapun beliau berada, ini kebutuhannya selalu terpenuhi. Melalui Yang Arya Sariputra, kemudian Pangeran Sivali ini menyatakan diri untuk menjadi biku. Ketika Arahat Sivali sedang melakukan perjalanan di hutan yang mana beliau ini memimpin sekitar 500 biku, Dewa Pohon Beringin ini mempersembahkan dana makanan kepada mereka semua selama 7 hari agar para biku tersebut bisa melewati hutan yang tidak ada masyarakat atau penduduknya. Nah, karena hal tersebut kemudian Buddha ini menyampaikan sebuah kata-kata atau wadah, yaitu Sivali adalah siswa yang utama yang memperoleh banyak kebutuhan atau keberuntungan. Oke, demikianlah Yang Arya Sivali yang merupakan siswa Buddha yang terkenal akan keuntungannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Yang Arya Bakula. Yang Arya Bakula ini terkenal dengan berkah umur panjang. Dia adalah seorang biku dengan kesehatan dan kemandirian yang sempurna. Beliau bahkan tidak pernah mendapat atau meminta pelayanan dari orang lain. Ia tidak pernah sakit. Ketika Bakula ini masih bayi, ya, kemudian sedang mandi di sungai Yamuna, ia jatuh ke sungai. Kemudian ikan sungai tersebut menelan dari Bakula dan kemudian membawanya ke Sungai Varanasi di India. Nama Bakula ini artinya 2 keluarga. Bakula ini menjadi biku pada usia ke-80 tahun. Hari ke-8 setelah ia menjadi biku, kemudian dia menjadi arahat. Dan pada saat itu Buddha menyatakan bahwa Bakula adalah siswa Buddha atau biku yang terdepan dalam kesehatan yang baik. Bakula adalah salah satu dari 4 siswa Buddha yang memiliki pengetahuan yang luar biasa atau maha abinya. 3 yang lainnya yaitu Sariputta, Moggallana, dan juga Bhikkhuni Badakacana. Bakula atau Yang Arya Bakula parinibbana pada usia 160 tahun. Demikianlah Yang Arya Bakula, siswa Buddha yang terkenal akan usia panjangnya atau berkah kesehatan. Next, kita akan membahas tentang Yang Arya Ananda. Yang Arya Ananda atau Ananda adalah pembantu tetap atau dayaka dari Buddha dan juga beliau dikenal sebagai bendahara Dharma. Dia merupakan sepupu dari Pangeran Siddhartha dan dia memiliki keistimewaan yang mana daya ingat beliau itu nomor 2 setelah Buddha. Yang Arya Ananda atau Ananda ini lahir pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama dengan Pangeran Siddhartha atau Buddha. Yang Arya Ananda ini memiliki 8 hak istimewa, yang mana 8 hak istimewa ini diajukan kepada Buddha sebagai syarat agar Yang Arya Ananda bisa menjadi dayaka atau pembantu dan pendamping tetap Buddha. Dan berikut adalah 8 hak istimewa dari Yang Arya Ananda. Yang Arya Ananda ini melayani Buddha selama 25 tahun karena beliau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa di dalam mengingat segala sesuatu yang diucapkan oleh Buddha, sehingga beliau dikenal sebagai
Bendahara Dharma atau Dharma Bandagarika. Di samping dari kemampuan yang luar biasa di dalam mengingat, Yang Arya Ananda ini juga memiliki beberapa keunggulan atau kemampuan. Keunggulan dari Yang Arya Ananda diantaranya yang pertama yaitu 1. Kepandaian atau bahu saca. 2. Ingatan yang kuat atau sati. Kemudian yang ketiga, kelakuan baik atau tindakan yang baik yaitu gati. Kemudian yang keempat yaitu ketabahan atau diti. Dan yang kelima, perhatian penuh dengan pelayanan atau upatana. Yang Arya Ananda ini mencapai tingkat kesucian setelah 3 bulan Buddha Parinibbana, yaitu 1 hari sebelum sidang atau konsili 1. Pada sidang atau konsili 1, Yang Arya Ananda ini mengulang tentang sutta atau khotbah-khotbah Buddha, sehingga di banyak sutta dalam agama Buddha atau dalam Tripitaka ini didahului dengan kata Ewang Me Sutang, yang artinya adalah demikianlah yang ku dengar. Yang Arya Ananda ini wafat pada usia 120 tahun, di mana beliau membakar tubuhnya sendiri. Nah, pada saat itu beliau berjalan di tengah sungai dan dari tubuhnya ini keluar api yang membakar badan jasmaninya, membakar diri di tengah sungai Roh ini. Relik dari Yang Arya Ananda ini kemudian ditempatkan di Kapilawastu dan juga di Kolia. Demikianlah Yang Arya Ananda, siswa utama Buddha yang unggul dalam mengingat setiap ucapan Buddha, yang kemudian dikenal sebagai Bendahara Dharma dan juga sebagai pelayan dan pendamping tetap Buddha. Oke, baik Ananda semuanya, demikianlah materi yang teacher sampaikan tentang siswa utama biku selain dari Yang Arya Sariputra dan Yang Arya Moggallana. Telah selesai teacher sampaikan, dan semoga apa yang teacher sampaikan ini dapat Ananda semua pahami, dan selanjutnya teacher berharap Ananda semua dapat termotivasi dari sifat-sifat mulia dari para siswa-siswa utama Buddha, yaitu para biku yang telah mencapai tingkat kesucian arahat atau para Arya. Dan teacher akhiri dengan Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.